Halo Jaki, Aduh, Kak Alwani Wazakian. Ini dong. halo Jaki, sehat Jaki? Mana nih Jaki? Halo Zaki, udah ada Zaki? Kita tunggu 5 menit lagi ya Zaki ya. Kita tunggu 5 menit lagi. Kita tunggu teman-teman yang lain. Nanti 5 menit lagi kita mulai kelasnya. Halo Zaki, sudah ada Zaki?
Kita tunggu 2 menit lagi ya, Zaki ya. Kita tunggu 2 menit lagi. Kita mulai kelasnya. 2 menit lagi. Halo Zaki. Halo Zaki, udah ada Zaki? Halo Zaki. Zaki udah ada Zaki? Ini kita tunggu ada gendis. Iya kak, kak salat dulu. Oh ya, silakan. Ini ada gendis. Halo gendis. Gendis ya panggilannya? Panggilannya gendis? Abi ya? Halo, gendis. Gendis atau Abi ya? Halo, Panggilannya apa? Gendis atau Abi ya? Nabi ya. Oh Abi ya, 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 ya. Abi ya sehat Abi ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, kita mulai aja ya kelas kita hari ini adik-adik. Semoga teman kita dua lagi bisa menyusul hadir hari ini. Oke. Oke, kita mulai kelas kita hari ini. Terima kasih kau ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya, Abia dan Zaki. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kursus Artificial Intelligence kita. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya di modul pertama, pelajaran kedua. Ya, kakak share screen dulu. Ya, ini sebelum kakak share screen, kakak ingatkan juga adik-adik ya. Kakak ingatkan kembali untuk peraturan yang kita gunakan di kelas. Selama kelas berlangsung, kakak harap adik-adik untuk menyalakan kamera ya, on cam, karena kan kita kelasnya online. Jadi kakak harap walaupun online kita tetap bisa bertatap muka dan kakak ingatkan kembali untuk penggunaan mikrofon ya. Kalau ada yang sedang berbicara atau mungkin ada teman-teman yang sedang bertanya, yang lain mic-nya di mute dulu ya. Nanti kalau ada adik mau bertanya juga bisa gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ya. Atau bisa langsung aja tanya ya karena kita cuma bertiga nih. Nanti kita tunggu teman kita 2 orang lagi ya. Semoga bisa mengikuti kelas hari ini. Semoga bisa hadir. Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul pertama.
ya. Pelajaran kedua, judulnya hari ini adalah mempraktikkan keterampilan AI. Ya, ini lanjutan dari materi kita sebelumnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini ya, kita akan review dulu ya tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Pengulangan pengantar AI, fitur model teks ya. Jadi kita akan bahas beberapa materi untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Coba, adik-adik, nih kita bahas dulu ya. Apa itu jaringan saraf buatan? Coba, ada ingat? Abia, Zaki, apa itu jaringan saraf buatan yang kita bahas minggu kemarin? Ada yang bisa jawab? Jelaskan? Abia, mana Zaki? Zaki tadi sholat ya? Ingat? Abia, apa itu jaringan saraf buatan? Hah? Kayak ini apa sih yang meniru struktur otak manusia? Menurut struktur otak Manusia. manusia. Eh, mana Zaki nih? Dia lagi sholat ya? Nah, ya, benar. Apa yang dijawab oleh Abia, ya. Jaringan saraf buatan itulah teknologi, ya. Teknologi yang meniru fungsi otak manusia, ya. Jadi, jaringan saraf buatan itu adalah teknologi artificial intelligence, ya, yang meniru fungsi otak manusia. Dari bentuk objeknya, jaringan saraf buatan mampu mengamati banyak benda dan menemukan pola di dalamnya, sehingga jaringan saraf buatan bisa belajar, ya. Tapi berbeda dengan manusia, ya. Jaringan saraf buatan membutuhkan banyak contoh dan latihan agar bisa menebak hewan di sebelah kiri dengan benar, ya. Minggu kemarin kita udah coba latihan ya, ngasih latihan ke jaringan saraf buatan, ya. Nih. Selanjutnya, apa tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja? Coba, ada yang bisa jawab? Zaki? Abia? Apa tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja? Yang kita bahas minggu kemarin. Ada ingat? Abia? Zaki? Ingat? Apa tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja? Hmm? Ingat nggak? Abia? Zaki? Lupa Kak. Lupa? Abia? Lupa juga? Mm-mm. Oke. Ya, nih kita bahas. Apa aja tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja? Tiga komponen itu ada kumpulan data, ya, dataset, terus ada algoritma pelatihannya, dan yang terakhir ada prediksi. Ya, jadi jaringan saraf buatan itu bekerja dengan tiga komponen dasar ini. Ya, di awal dia diberikan dataset, kumpulan data, ya. Setelah itu dari data yang diberikan ini akan digunakan untuk pelatihan ya dengan menggunakan algoritma pelatihan ya. Jadi setelah ada datasetnya ya, kumpulan datanya, setelah itu ada algoritma pelatihannya. Nah, setelah latihan ini nanti dia akan menghasilkan prediksi ya. Nah, prediksi inilah yang nanti mungkin bisa membantu manusia ya, seperti itu. Nih, selanjutnya apa itu model bahasa besar? Data apa yang digunakan untuk melatihnya? Coba adik, ada ingat? Apa itu model bahasa besar dan data apa yang digunakan untuk melatih model bahasa besar tersebut? Bia, Zaki, ada ingat? Ada yang bisa jawab? Apa itu model bahasa besar? Zaki, ingat? Abia? Hah?
Model kecerdasan buatan bukan? Model kecerdasan buatan. Itu kata Miyazaki. Ingat nggak? Apa itu model bahasa besar? Hah? Oke, kita bahas ya. Nih, apa itu model bahasa besar ya? Model bahasa besar. Model bahasa besar itu adalah model jaringan serbuatan yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Ya, jadi itu model bahasa besar. Jadi model bahasa besar ini adalah model jaringan serbuatan yang bisa memahami bahasa manusia. Kemudian ada Ryan ya. Halo Ryan, Halo, sehat Ryan? sehat. Sehat Maaf ya. telatnya tadi nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Langsung mengikuti aja Ryan ya. Oke. Nah ini, model bahasa besar, aku ulangi ya. Model bahasa besar itu adalah model jaringan serbuatan yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Ya, jadi ketika kita ajak bicara model bahasa besar ini, dia jadi seakan-akan kita berbicara seperti manusia. Ya, dia paham bahasa manusia dan bisa menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Contohnya ya, ada di Translate ya, Google Translate, chatbot ya, asisten suara Google ya, itu menggunakan model bahasa besar ya. Model bahasa besar dilatih pada sejumlah besar teks dari internet ya. Jadi data yang digunakan adalah data teks yang ada di internet ya. Menggunakan data yang ada di internet, setelah itu dia dilatih, nanti jaringan saraf buatan akan mencari pola pada teks kombinasi kata yang berulang. Nah, berdasarkan data itu, dia belajar memprediksi urutan kata ya. Contoh ya, dia dilatih dengan data-data tentang langit kan. Nah, ketika dia dapat pertanyaan atau mungkin kata-kata warna langit adalah ya. Nah, setelah dia dapat latihan, kan ada banyak teks yang ada di internet ya yang menjelaskan tentang langit ya, tentang warnanya. Nah, ketika dia diberikan kata-kata ini warna langit adalah, maka dia bisa menghasilkan jawaban biru ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa itu jaringan generatif? Ada yang bisa jawab? Ryan, Zaki, Abia. Apa itu jaringan generatif? Ada yang bisa jawab? Abia, Zaki, Ryan, Anda ingat minggu kemarin kita bahas apa itu jaringan generatif? Hmm? Ada ingat? Gak ada? Oke, ya. Yang kita bahas. Apa itu jaringan generatif ya? Jaringan generatif itu adalah jaringan saraf yang membuat konten baru. Ya, tuh. Jadi jaringan generatif ini dia jenis kecerdasan buatan yang bisa mensintesis pengetahuan ya dan membuat konten baru. Apa itu sintesis? Sintesis minggu kemarin kita bahas ya. Yang dia menggabungkan dua hal berbeda untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, seperti gambar, teks, musik, rekomendasi produk dan lainnya ya. Berdasarkan pola dan data yang telah dipelajari. Ya. Jadi jaringan generatif itu adalah jaringan saraf yang membuat konten baru. Ya. Nah, selanjutnya nih, apa itu prom? Ada ingat? Zaki, Ryan, Abia, apa itu prom? Perintah. Be Perintah. Nah, ya, prom itu deskripsi hasil akhir dari pembangkitan, ya. Atau ya kita jelaskan ya apa yang kita inginkan, ya, bisa bisa termasuk ke dalam perintah, ya. Jadi prom adalah deskripsi hasil akhir dari pembangkitan, ya. Hasil akhir yang kita inginkan. Setiap jaringan generatif memiliki aturannya sendiri untuk menulis prom, ya. Ada juga rekomendasi umum yang bisa ada digunakan untuk membuat prom, ya. Oke. Itu pembahasan tentang materi kita minggu kemarin, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini, ya. Kita akan bahas yang pertama tentang rekayasa prom, ya. Kita akan bahas tentang rekayasa prom. Nah, apa itu rekayasa prom?
Ada yang tahu adik? Atau ada mungkin yang bisa menjelaskan? Atau mungkin ada yang pernah dengar? Apa itu rekayasa prom? Rekayasa, ada adik tahu nggak apa itu rekayasa? Hah? Apa arti kata rekayasa? Zaki? Ryan? Nabia? Ada yang tahu? Hah? Rekayasa itu apa ya? Bisa juga di kalau bahasa Inggrisnya manipulasi, ya, memanipulasi sesuatu. Nah, kalau rekayasa prom itu adalah kemampuan untuk merumuskan prom dengan benar dan jelas, ya, kepada kecerdasan buatan sehingga memberikan jawaban yang paling berguna dan akurat, ya. Jadi rekayasa prom itu kemampuan kita untuk membuat prom yang benar dan jelas, ya, untuk diberikan kepada jaringan saraf buatan sehingga dia bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Nah, kenapa rekayasa prom itu penting, ya? Karena kalau misalnya kita memberikan pertanyaan atau mungkin perintah yang salah, ya, mungkin nanti hasilnya juga tidak akan sesuai. Misalnya, bayangkan mengajukan pertanyaan kepada seorang guru tentang, ya, misalnya nih, beritahu mereka sesuatu tentang matematika, ya. Kalau misalnya adik-adik misalnya nanya ke seseorang gitu, ya, kita berikan pertanyaannya yang umum, ya. Beritahu tentang, kasih tahu tentang tentang matematika, ya. Itu kan terlalu luas, ya. Nah, ketika permintaannya tidak mengerucut kepada tujuannya, jawabannya nanti mungkin tidak akan sesuai, ya. Terus contoh misalnya jelaskan cara penyelesaian persamaan kuadrat. Nih, ya. Beda. Ketika kita minta sesuatu tentang matematika, ya, ketika kita minta seseorang untuk menjelaskan tentang matematika atau mungkin kita minta seseorang untuk menjelaskan tentang persamaan kuadrat, ya, hasil jawabannya beda, ya. Kalau misalnya kita minta dia menjelaskan tentang matematika, jawabannya umum, ya. Kalau misalnya kita minta dia menjelaskan tentang persamaan kuadrat, nanti jawabannya akan jelas. Dia akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat, ya. Nah, ini juga sama ketika kita minta sesuatu ke jaringan saraf buatan, ya. Ketika promnya, ya, atau perintahnya jelas mengerucut kepada tujuannya, maka hasilnya akan jelas, ya. Semakin tepat hasil yang diharapkan dan semakin mendekati deskripsi yang kita inginkan. Ya, nih, sebuah prompt tidak ditulis dari hati, ya. Ada aturan, prinsip dan kiat-kiat untuk menulis prompt yang tepat, ya, bergantung pada situasinya, ya. Nah, sebuah prompt itu dikatakan baik kalau, ya, menyatakan tugas dengan jelas, ya. Jadi ketika kita memberikan promptnya itu bisa dianggap baik kalau di promptnya itu tugasnya jelas, apa yang diminta, apa yang diperintahkan, ya. Jadi di dalam prompt itu kita harus jelaskan dengan sejelas-jelasnya kita minta apa, ya. Kita memerintahkan apa ke jaringan saraf buatannya. Terus memberikan banyak konteks, informasi pendukung, ya. Setelah kita berikan perintahnya, kita bisa juga memberikan contoh, ya, informasi pendukung sehingga jaringan saraf buatan bisa memahami tugas yang diberikan itu contohnya kita ingin seperti apa, ya. Jadi selain perintah yang jelas, diberikan juga dengan banyak contoh, ya, sehingga hasilnya nanti juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, dan memberikan contoh implementasi permintaan atau langkah tertentu, ya. Jadi sebuah prompt itu dianggap baik kalau mengikuti poin-poin ini, ya. Tugasnya jelas, ada informasi pendukungnya, dan ada contoh implementasi permintaannya. Nah, hari ini kita akan membahas banyak hal di dalam rekayasa prompt, ya. Yang pertama, kita nanti akan belajar cara menyusun prompt dengan benar, dan nanti kita akan menghasilkan 3 postingan Twitter, ya, atau mungkin 1 postingan untuk Telegram. Jadi nanti adik-adik akan belajar membuat
prompt untuk menghasilkan postingan. Setelah itu, kita akan membuat esai, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat esai, tapi dengan bantuan jaringan saraf buatan, ya. Terus juga nanti kita akan mencoba memainkan permainan GPT dan kita akan membuat misi GPT teks kita sendiri, ya. Itu jadi poin-poin yang akan kita pelajari hari ini. Kita awali materi kita hari ini dengan bagaimana cara menghasilkan prompt dengan benar, ya. Tadi kan kita bahas ya, prompt yang baik itu yang dijelaskan tugasnya harus seperti apa, diberikan banyak data pendukung dan diberikan contoh implementasinya. Nah, ya nih, kita lihat contoh. Di sini ada anak namanya Sophie, ya. Sophie ini ingin menarik lebih banyak perhatian pada isu adaptasi hewan liar, ya, karena dia peduli ya tentang hewan liar dan dia melihat ya hanya sedikit orang yang tahu tentang cara membantu hewan liar beradaptasi dengan kehidupan di rumah, ya. Jadi ketika sedikit orang yang tahu, ketika ada orang yang membawa hewan liar dari luar dan dibawa ke rumah, ya. Jadi banyak hewan yang dia kembali lagi ke jalanan karena dia tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di rumah. Ya, jadi Shopee peduli terhadap isu ini, ya, isu adaptasi hewan liar. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini, ya? Bagaimana caranya Shopee untuk bisa mungkin memberikan edukasi, ya, ke orang-orang agar bisa tahu bagaimana caranya melakukan memberikan adaptasi untuk hewan liar, ya. Nah, dia bisa bisa minta bantuan ke jaringan saraf buatan, ya, dengan menggunakan prompt sederhana nih. Tulis postingan tentang adopsi hewan tunawisma, ya. Nah, kalau dia di awal menggunakan prompt seperti ini ya, dia gunakan prompt sederhana. Nah, dengan menggunakan prompt sederhana ini ya, tulis postingan tentang adopsi hewan tunawisma. Nah, ketika menggunakan prompt seperti itu, hasilnya ya, hasilnya belum terlalu sesuai, ya. Kenapa? Karena teksnya itu dia tidak membahas adaptasi hewan liar, tapi dia membahas tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar, ya. Jadi dengan prompt sederhana tadi, apa? Konteksnya terlalu umum, ya. Karena kan yang digunakan tadi, tuliskan postingan tentang adopsi hewan tunawisma, ya. Tidak dikerucutkan apa yang ingin diminta. Tujuan akhirnya apa, ya. Sehingga hasil yang dijawab hasil jawaban dari jaringan saraf buatan, ya, itu tidak mengerucut tentang adopsi hewan liar, ya. Nah, gimana bisa merubah perintahnya sehingga teksnya sesuai dengan yang diinginkan Shopee, ya? Kita bisa menentukan subjek dari teksnya nih. Diubah nih perintahnya, ya. Ini kan dijelaskan. Jadi kita seperti ngobrol aja dengan jaringan cara buatan, ya. Nih, ini kan contohnya nih ya. Ini terlalu abstrak. Tulis ulang teks tersebut sehingga membahas tentang adopsi hewan tunawisma terhadap kondisi domestik, ya. Jadi kita tentukan subjeknya, ya. Nanti jawabannya tuh tentu berikut versi yang lebih konkret, ya. Nah, dengan menentukan subjek, ya, teksnya sesuai dengan subjeknya, ya. Tapi hasil teksnya itu mungkin terlalu panjang, ya. Biasanya kan orang-orang malas baca sesuatu yang panjang, ya. Nah, gimana agar teksnya bisa dibaca, bisa mudah dibaca oleh orang lain, ya? Kita ubah lagi perintahnya. Kita tentukan jenis postingan dan formatnya, ya. Jadi kita tentukan ke jaringan saraf buatan. Kita mau bentuk postingannya seperti apa dan formatnya seperti apa nih. Contoh di sini ya. Tulis teks dengan topik yang sama dalam format langkah demi langkah, ya. Nah, kalau format langkah demi langkah kan mungkin orang-orang lebih enak bacanya. Oh, yang pertama kita harus ngapain, yang kedua kita harus ngapain, yang ketiga harus ngapain, ya. Nah, dengan memberikan perintah seperti itu, ya, kita jelaskan kita ingin
jenis postingannya atau topiknya apa teksnya itu ditulis dengan langkah demi langkah, maka dia akan buat nih, ya hasilnya langkah demi langkah, ya. Nah, jadi di dalam pembuatan prompt, ya kita bisa gunakan struktur dasar, ya. Apa aja strukturnya? Di awal itu ada tindakan, ya. Setelah itu ada jenis teks, baru setelah itu ada topik, ada penonton, dan ada batasan, ya. Ini struktur dasar di dalam pembuatan prompt, ya. Jadi misalnya tindakannya apa? Nulis, ya. Nah, berarti nanti kita akan minta ke jaringan server buatan, tuliskan, ya. Nah, itu kan tindakannya. Setelah itu, apa yang harus dituliskan? Jenis teks, ya. Nah, kita kita tentukan dulu jenis teksnya apa. Sebuah postingan untuk saluran Telegram, ya. Nah, jadi sudah ada tindakan, baru setelah itu ada jenis teksnya. Setelah tindakan dan jenis teks, yang selanjutnya ada topik, ya. Kita tentukan topiknya apa. Nih, topiknya tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah, ya. Jadi kita jelaskan topik yang kita mau apa, ya. Setelah topiknya ditentukan, baru nih penonton, apa namanya? Bukan user, audiens, ya. Penontonnya atau audiensnya, siapa yang akan baca postingannya ini, ya. Nah, kita tentukan untuk remaja kah, anak kecil kah, orang tua kah, atau mungkin akademisi, ya, atau mungkin seniman atau apapun itu, ya. Kita tentukan penontonnya, siapa yang akan baca. Baru setelah itu kita buat batasannya, ya. Kita tentukan batasannya. Postingan ini kita pengen dia seperti apa, ya. Nih, kita masukkan di dalam batasan. Dalam format tutorial, langkah demi langkah, gaya informal, ya. Jadi ini struktur dasar dalam pembuatan prompt, ya. Tindakan, jenis teks, topik, penonton, dan batasan, ya. Dengan menggunakan struktur dasar ini, adik-adik bisa membuat prompt yang bagus, ya. Seperti itu. Nah, dengan struktur dasar seperti tadi, ChatGPT membantu Shopee mengatasi rasa takutnya dengan kertas putih dan membuat tulisan untuk posting, ya. Jadi dia nggak harus berpikir panjang tentang apa yang harus dia tulis, ya. Dengan bantuan jaringan saraf buatan, dia dapat ide teksnya, tinggal, ya, yang tersisa Shopee hanya menyelesaikan teksnya, ya, disesuaikan, ya, sehingga postingan tersebut tidak terlihat hambar dibandingkan postingan Instagram Shopee lainnya, ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil dari ChatGPT, ya, kita tetap harus melakukan editing, ya, penyesuaian. Jadi hasil yang ada dari jaringan saraf buatan itu belum tentu 100% benar, ya. Kita harus tetap membaca kembali hasilnya, ya. Tuh. Namun prompt tersebut dapat dibuat lebih baik lagi, ya. Jadi sebenarnya untuk prompt ini ada apa ya? Ada apa namanya? Ada pekerjaan yang khusus untuk membuat prompt, ya. Ada namanya teknisi prompt, insinyur prompt, ya. Jadi pekerjaan ini dia digaji dengan baik, ya. Jadi tugasnya itu menekankan pentingnya deskripsi mendetail tentang pengeluaran jaringan saraf, ya. Jadi dia merumuskan prompt yang baik itu bagaimana, ya. Kalau misalnya ada ngikutin ini ya, apa? Tren-tren itu kan kan ada yang waktu itu tren ya, gambar kita tapi dalam tampilan apa miniatur yang game itu ya, yang ada kotaknya. Ya kan itu ada promptnya tuh, ya. Bagaimana caranya kita bisa membuat hasil seperti itu, ya? Ada promptnya. Nah, promptnya itu dihasilkan oleh ini insinyur prompt tadi, ya. Kalau mungkin promptnya kita tidak sesuai, nanti hasilnya mungkin nggak sesuai juga, ya. Nih, insinyur yang mengembangkan perintah AI mendapat penghasilan 300.000 dolar per tahun, ya. Jadi pekerjaan sebagai ini insinyur AI, ya, insinyur prompt ini penghasilannya itu 300.000 dolar per tahun setahun nih. Kalau 300.000 dolar berarti berapa tuh? Kali 16.000 ya berapa tuh?
sekitar 30 juta ya, atau lebih 300 juta ya, seperti itu. Oke. Nah, prinsip penyusunan prompt ya, yang pertama instruksi dasar ya. Jadi kita penting di dalam pembuatan prompt itu kita harus pastikan promptnya itu jelas ya dan tidak ambigu ya, agar tidak terjadi salah paham ya ketika jaringan saraf membacanya. Ini contoh prompt yang buruk ya. Tulis postingan tentang adopsi hewan tunawisma. Ya, itu kan kurang jelas ya, itu masih umum. Nah, kalau yang jelas ya, ini contoh yang jelas, tulis postingan tentang adopsi hewan peliharaan dalam kurung, cara merawatnya dengan benar agar kucing atau anjing merasa betah. Nah, itu instruksi yang jelas, prompt yang jelas ya, karena dijelaskan apa tujuannya. Setelah itu, konteks ya. Kita perlu memberikan informasi pendukung yang cukup ya, agar AI dapat memberikan jawaban yang tepat ya. Nih contoh tadi yang buruk itu kan tetap ya, tulis postingan tentang adopsi hewan tunawisma. Nah, kalau ada konteksnya itu lebih baik ya. Contoh, tulis postingan tentang hewan ya untuk kanal Telegram ya, dalam kurung cara merawat kucing atau anjing dengan benar agar mereka merasa betah. Baru setelah itu dijelaskan lagi, yang sebagian besar audiensinya adalah remaja ya. Nah, di sini ada konteksnya. Diberikan konteks yang kita minta. Baru setelah itu ya, nada dan gaya ya. Kita jelaskan juga di prompt itu ya. Nadanya bagaimana? Nih ya. Kalau sini kan ditulis. Tulis postingan tentang hewan untuk kanal Telegram dengan gaya yang jelas, alami dan autentik ya. Nah, jadi kita mau hasil tulisan yang seperti apa, kita jelaskan juga di sana ya. Kita mau hasil tulisannya yang informal misalnya, atau mungkin yang formal ya, sesuai dengan tulisan akademisi, sesuai dengan tulisan ilmiah ya. Kita jelaskan di sana ya, kita jelaskan nada tulisannya, gaya tulisannya dan nada bicara yang digunakan di dalam tulisannya ya. Baru setelah itu kita berikan juga contoh ya. Jadi di dalam promptnya kita juga berikan contoh agar jaringan saraf buatan bisa memahami apa yang kita inginkan. Nih contohnya nih, dia dibuat di bawahnya diberikan. Misalnya, kamu dapat berbicara tentang bagaimana kucing dan anjing menjelajahi wilayah mereka. Ya, jadi ada contoh sehingga jaringan saraf bisa memahami. Baru di akhir ada batasan, ya, menetapkan kerangka kerja pembangkitan generate nih, ya. Ini hasil dari ini nih, translate. Ya, nah, kita kasih batasannya di sini di contohnya nih, batasannya ini ada nih, tidak lebih dari 200 karakter, ya. Baru setelah itu ada batasan yang lain. Postingan hanya tentang kucing dan anjing. Ya, jadi kita tentukan batasannya. Ya, agar promptnya jelas. Juga kita bisa kasih format. Ya, format tulisannya gimana? Langkah demi langkah. Ya, atau mungkin rangkuman. Ya, jurnal, artikel. Ya, formatnya kita bisa tentukan dan kita jelaskan di dalam prompt. Ya, nih. Ya, dengan seperti itu bisa jadi mungkin mungkin memang prompt agak panjang. Ya, tapi ketika promptnya semakin lengkap, maka hasilnya juga akan semakin baik. Ya, itu tidak dapat dihindari. Ya, prompt yang panjang itu mungkin nggak bisa dihindari untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ya nih, jadi prompt yang baik nih. Tuliskan postingan langkah demi langkah tentang hewan untuk saluran Telegram dengan gaya yang jelas, alami dan lugas menggunakan emoji. Ya, nih kalau misalnya ada yang pengen di dalam teksnya ada emoji, ada dijelaskan juga tuh di promptnya menggunakan emoji. Baru cara merawat kucing atau anjing dengan benar agar mereka merasa betah. Terus ditentukan audiensnya. Yang audiensnya sebagian adalah remaja. Baru kita kasih contoh. Misalnya kamu dapat berbicara tentang bagaimana kucing dan anjing menjelajahi wilayah mereka, baru dikasih batasan. Tidak lebih dari 200 karakter, postingan hanya tentang kucing dan anjing. Ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang baik, bisa jadi prompt yang kita buat harus panjang, ya, karena jaringan cara buatan butuh perintah yang jelas. Oke, sampai di sini adik-adik ada yang bertanyakan? Abia, Ryan, Zaki?
Tidak ada? Zaki ada? Ryan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nih kita akan bahas tentang menciptakan problem yang benar. Ya. Nah, sekarang ada tugas, ya. Ini tugas yang pertama. Adik silakan buka website Algonovanya, ya. Nih. Adik buka yang nomor satu, ya. Nih, adik buka yang nomor dua nih, yang tanggal 19 Februari, ya. Silakan dibuka. Kalau misalnya nggak kebuka, adik bisa di reload dulu websitenya, ya. Websitenya di reload dulu, ya. Nah, nanti kalau sudah kebuka nomor duanya, diklik nomor dua, baru setelah itu klik yang nomor satu, ya. Nih, adik silakan jawab soal dari nomor satu, dua, tiga. Nih baru setelah itu setelah nomor tiga ini ada materi yang bisa dibaca nanti, ya, tentang bagaimana cara menghasilkan prompt dengan benar. Baru setelah itu nomor empat, ini tugasnya, ya, buat Kak, postingan Twitter, ya, Zaki. nomor berapa tadi? Nih nomor dua, yang ini ya lingkarannya nomor dua ya. Ini di tanggal Ya. 19 Februari. Kalau misalnya masih masih tulisan tanggal belum bisa diklik, adik bisa di reload dulu websitenya, ya. Ini di reload, baru klik yang nomor dua. Nah di dalam nomor dua ini kerjakan dulu yang nomor satu, ya. Nih menyusun prompt dengan benar. Nah, ini dikerjakan, jawab soalnya satu, dua, tiga. Baru setelah itu dikerjakan tugas yang nomor empat dulu. Ya, membuat postingan untuk Twitter. Ya, nah nanti di sini adik-adik bisa pilih topiknya. Ya, di sini ada contoh topiknya. Postingan yang akan di-upload ke Twitter. Adik-adik punya Twitter nggak? X. Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting adik-adik minta ke ChatGPT untuk membuat postingan. Ya, entah itu postingan Twitter, Facebook, atau Instagram. Ya, kalau di sini kan perintahnya ke Twitter. Tapi kalau adik-adik nggak punya Twitter nggak apa-apa. Pokoknya postingan untuk media sosial, ya. Nah, di sini ada topik contohnya. Adik-adik bisa pilih mau topik yang mana. Fair play dalam game komputer, hal paling menarik dalam pembaruan Minecraft terbaru, pemanasan global, musik, ya. Tidak ada pekerjaan rumah yang meningkatkan motivasi belajar, ya. Atau mungkin tentang ChatGPT, ya. ChatGPT bisa membantu, ya, nggak butuh tutor. Atau mungkin topik adik-adik yang sendiri, yang adik-adik mau buat postingannya, ya. Silakan adik-adik pilih topiknya, baru setelah itu adik-adik gunakan ChatGPT, ya. Adik-adik buka ChatGPT nih. Untuk buka ChatGPT adik-adik bisa klik ini ya, tulisan ChatGPT-nya bisa diklik, ya. Nah, terus adik-adik buat prompt-nya, ya. Tadi gunakan teknik dasar, ya, struktur dasar prompt. Nih, ada tindakan, jenis teks, topik, audiens, pembatasan, ya. Nah, berarti ada di tindakannya apa? Minta ChatGPT. Tuliskan atau buatkan, ya. Nah, baru setelah itu kita tentukan jenis teksnya. Ada yang mau buat apa? Buatkan postingan, ya. Postingan, baru setelah itu apa topiknya? Tentang apa? Baru nanti postingannya untuk siapa? Nih, jelaskan audiensnya. Baru setelah itu buat batasannya. Ya, silakan ada yang buat postingan untuk sosial media. Ini untuk ChatGPT ya, dari bisa klik ini ya, ChatGPT. Nah, di sini kan batasnya maksimal 280 karakter. Berarti ada yang ikutin ya. Ada yang buat minta ke ChatGPT untuk buat postingan dengan maksimal 280 karakter. Ya. Nih, kalau di sini kan dia mintanya postingan ini kan 3 postingan. Terus, kalau di Twitter itu kan biasanya, atau di X ya, postingan itu kan kayak tweet-tweet itu ya. Itu kan dia postingannya logis ya. Jadi kalau misalnya ada di punya X, bisa buat postingannya sesuai dengan X. Kalau enggak, ada diminta ke ChatGPT untuk buat postingan untuk di-upload di sosial media aja. Ya, contohnya nih. Tadi kan kalau misalnya kita ikuti struktur dasar prompt-nya, tindakannya nih di awal. Berarti kita sebutkan nih ke ChatGPT. Buatkan, ya, atau tuliskan, ya. Terus tadi apa jenis teksnya? Postingan, ya, untuk di-upload ke
Mana misalnya ke Instagram atau ke Facebook atau ke X ya. Tadi kan dia mintanya ke X ya. Kakak contohnya di sini untuk diupload ke X ya. Nah, tadi setelah itu apa tadi? Tindakan, jenis teks, baru setelah itu topik ya. Nah, tentang apa? Ya nih. Tuliskan postingan untuk diupload ke X tentang atau yang jelas kata-katanya, yang menjelaskan tentang cara apa? Melakukan investasi. Misalnya, investasi yang baik dan benar dan minim atau resiko misalnya ya. Atau mungkin tentang cara melakukan apa? Pengelolaan keuangan harian yang baik ya. Nih, tindakan, jenis teks, topik, baru setelah itu audiens ya. Untuk audiens anak remaja kelas berapa misalnya? Ada di kelas berapa sih? Kelas 3 SMP ya? Kelas 2 SMP? Kelas berapa Zaki? Ryan? Abia? Kelas 3 SMP. 3 SMP Bersatu ya? SMP. Oh, saya 1 SMP. Untuk anak remaja kelas 1. Nah, ini kita buat sampai 3 SMP ya. Nah, terus setelah itu apa? Batasan ya. Dengan maksimal maksimal 280 tadi apa katanya? Kata ya. 280 karakter. 280 karakter ya. Seperti itu. Ini kan dari batasannya ya. Jadi kalau misalnya mau kasih batasan yang lain boleh. Ya, ini contoh dari kakak ya. Nih, tuliskan, ini tindakan ya. Terus, postingan untuk diupload ke X. Nah, ini jenis teks. Terus, ini X yang segede ini juga ngerti ya. Terus, ya menjelaskan tentang cara melakukan pengelolaan keuangan harian yang baik. Nah, ini topik. Terus, audiensnya. Untuk audiens anak remaja kelas 1 sampai 3 SMP. Nah, terus batasannya dengan maksimal 280 karakter. Ya. Nah, kalau misalnya kita klik enter, ide loading. Loading dulu. Nah, nih. Ya. Nah, ini. Ya. Nih, postingannya ini hasilnya. Ya. Ini kan kita jelaskan ini untuk audiens anak remaja kelas 1 sampai 3 SMP. Ya udah nih, hasil postingannya seperti ini. Ya, maksimalnya kan 280 karakter. Nah, nih. Kelola uang harian itu gampang. Ada emotnya. Satu, catat uang masuk dan keluar. Dua, dahulukan kebutuhan, bukan keinginan. Tiga, sisihkan sedikit untuk tabungan. Empat, hindari jajan berlebihan. Kebiasaan kecil hari ini sama dengan masa depan lebih aman. Nah, ya, ini kan cocok nih ya. Postingan untuk anak-anak SMP yang mudah dipahami untuk anak-anak SMP. Ya, nah, adik-adik kan karena nggak ada ini ya, nggak ada Twitter ya. Nanti hasil yang untuk diupload ke tugas ini, yang di nomor 4 adik-adik boleh hasil screenshotan aja ya. Hasil screenshotan yang adik-adik guna apa yang adik-adik apa hasil dari obrolan dengan ChatGPT ya, screenshot obrolan dari ChatGPT-nya. Ya, jadi ini ChatGPT kayak gini. Nah, ini adik-adik screenshot aja. Screenshot baru nanti diupload ke nomor 4 ini. Ya. Oke. Bisa? Ini waktunya harusnya 10 menit ya. Silakan adik-adik. Mungkin waktunya kakak kasih 5 menit ya. Sampai jam 4:52 untuk mengerjakan tugas yang ini. Karena nanti selanjutnya ada tugas yang satu lagi nih. Ya. Nih.
Atau sekalian aja lah ya. Sekalian aja tugas satu lagi. Harusnya ini ya. Tugas yang kedua ini nanti adik-adik harusnya berdebat. Bukan berdebat ya. Ngobrol gitu ya, berargumen, adu argumen. Nah, di sini adu argumennya, nih nanti di sini ada dua pemikiran. Adik-adik harus pilih. Adik-adik orang yang mana, yang mendukung mana. Media sosial itu membuat kita lebih pintar atau lebih bodoh, ya. Nah, jadi nanti adik-adik minta ke ChatGPT ya untuk nih teliti topiknya pro dan kontranya, ya. Nah, jadi adik-adik minta ke ChatGPT. Jelaskan ke ChatGPT, minta dia untuk meneliti tentang media sosial itu buat kita pintar atau lebih bodoh, ya. Nah, baru setelah itu minta ChatGPT untuk menyiapkan argumen untuk pendapat Anda. Nah, adik-adik dukungnya yang mana? Apakah media sosial itu bisa buat kita pintar atau buat kita lebih bodoh, ya? Kalau misalnya adik-adik misalnya mendukung media sosial itu bikin kita lebih pintar, ya. Nah, berarti minta ChatGPT untuk menyiapkan argumen untuk pendapat tentang media sosial membuat kita lebih pintar, ya. Nah, baru setelah itu, ini kan harusnya adik-adik dilakukan debatnya ya. Nah, tapi nanti ini untuk yang tugas yang kedua, adik-adik minta aja ke ChatGPT untuk meneliti topiknya tentang media sosial ini, ya. Bikin pintar atau bikin bodoh, ya. Salah satu, ya adik-adik pilih, adik-adik dukung yang mana. Baru setelah itu minta ChatGPT untuk menyiapkan argumen argumen untuk debat, ya. Jadi minta ChatGPT, tolong buatkan argumen untuk bisa untuk saya melakukan adu argumen, gitu, ya. Nanti kalau misalnya jawabannya kurang cocok di ChatGPT ya, beri lagi perintah yang lebih jelas. Ya, nanti untuk yang nomor 5 ini di screenshot aja hasil ChatGPT-nya, diupload ke nomor 5, tugas nomor 5. Ya. Waktunya 10 menit ya, sampai jam 5 untuk 15 menit lah ya. 15 menit untuk mengerjakan dua tugas ini, 4 dan 5 ya. Berarti sampai jam 5 lewat 5. Silakan ada dibuka ChatGPT-nya dan ngobrol ke ChatGPT ya untuk mengerjakan tugas ini. Oke, silakan. Adik, kalau ada yang mau tanyakan boleh, silakan. Kalau ada yang mau share screen minta bantuan boleh, ya. Silakan nanti nggak bantu, ya. Waktunya sampai jam 5 lewat 5. Oke? 15 menit. Silakan. Kak, Ya, kalau kau kunci kak nih? jawab dulu, Zaki. Oh, Ini kan oke. soalnya dijawab dulu ya. Satu, dua, tiga itu kan ada tiga soal. Nah, ini jawab dulu. Nah, untuk jawab Oke. soal ya adik-adik itu percobaannya itu dikasih dua kali, ya. Jadi adik-adik jawab sekali, kalau misalnya salah, nanti kesempatan jawabnya sekali lagi, ya. Kalau udah jawab dua kali masih salah, nanti itu dia akan kasih tahu jawaban benarnya. Nanti kalau jawabannya sudah benar, nomornya nanti dia akan berubah jadi warna hijau, ya. Kalau nomornya berubah warna hijau itu jawabannya benar. Nah, kalau yang tugas tadi nomor 4 dan 5, ya. Kalau misalnya ada di sudah upload hasil jawabannya, nanti dia akan berubah jadi warna kuning. Nah, kalau yang warna kuning itu nanti akan kakak periksa dulu, ya. Kalau jawabannya sudah benar, nanti dia akan berubah jadi warna hijau. Ya, jadi yang warna kuning itu nggak apa-apa. Itu maksudnya berarti tugas yang harus diperiksa oleh tutor. Oke, silakan waktunya sampai jam 5 ya. Berarti 13 menit lagi. Silakan.
Kak, Mana? Jaki gimana? yang nomor 4 tuh Kak, di screenshot boleh Kak? Ya, screenshot aja. Oke, Screenshot hasilnya kasih ya. Nanti Kak. di-upload, nanti kakak periksa. Oke? Oke. Oke. 8 menit lagi ya. Nanti 8 menit lagi kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kak, Yuk, Jaki. masih Kak. Warna kuning ini Kak, Ya, udah. Mana coba scroll ke bawah. Udah diupload tugasnya? Scroll ke bawah. udah Kak. Mana? Nih. Ah, udah. Kalau udah lanjut ke nomor 5 berarti. Tugasnya nomor 5. Wah. Kalau kuning nanti itu nanti kakak periksa biar jadi hijau. Oke? Jadi yang kuning itu Oke Kak. tugas yang harus diperiksa tutor. Kalau yang otomatis hijau itu dia dicek otomatis sama sistem jawabannya.
Oke. Kalau nomor 5 nih kak, Kenapa Zaki nomor 5? kak, nomor 5 nih caranya gimana? Kak Ya, ChatGPT tadi ini. nomor 5 kan Zaki ngobrol ke ChatGPT, tanya tentang Ya, apa tadi tuh? Materi apa? Media sosial media buat sosial kita untuk pintar kita. atau lebih bodoh. Nah, Zaki dukungnya mana? Ya, Pintar atau bodoh? Untuk bikin pintar atau bikin bodoh media sosialnya. Nah, baru setelah itu minta ChatGPT untuk menyiapkan argumen untuk pendapatnya Zaki. Nah, Jaki kan oke. mendukung media sosial buat kita lebih pintar. Nah, nanti Jaki minta ke ChatGPT, buatkan, siapkan argumen untuk saya tentang media sosial yang membuat kita lebih pintar. Gitu. Oke? Oke. Bisa di screenshot nggak? Ya, screenshot aja. Habis itu diupload. Oke. Sudah selesai, Adik? Cek ya. Ini yang udah upload, Abia nomor 5 juga. Zaki nomor 5 belum. Ryan nomor 4 belum ya. Nomor 4, nomor 5 belum. Ryan. Oke. Nanti di Udah, Kak. udah Abia, ya Abia udah ya. Yang belum nih Zaki sama Ryan. Nomor 4 nomor 5 Ryan belum. Nomor 5 Zaki belum. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke materi yang selanjutnya. Kita lanjut ke materi yang kedua. Kakak share screen dulu. Nanti adik tugasnya yang belum selesai nanti diselesaikan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang AI sebagai asisten pembelajaran. Ya, jadi AI ini juga bisa membantu kita menyelesaikan
tugas-tugas kita atau mungkin membantu kita dalam belajar. Ya, nih. Bayangkan misalnya ada adik, ya. Ada adik sedang mempersiapkan ujian, ya. Ada adik punya banyak tuh materinya. Terus dari banyak materi yang ada adik punya itu ada adik harus buat rangkumannya, ya. Ada adik harus menyoroti poin-poin utamanya, ya. Nah, terus misalnya bayangkan juga adik-adik harus menulis esai yang batasannya 500 kata, Listrik tuh ya. ya. Nulis esai 500 kata. Atau mungkin adik-adik bayangkan adik-adik punya pekerjaan rumah, ya, PR tentang matematika, tapi pelajarannya nggak jelas, ya. Mungkin adik-adik belum mengerti tentang pelajarannya, ya. Nah, AI itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan kondisi-kondisi kita tadi, ya. Yang harus mempersiapkan ujian, untuk merangkum materi, bantu kita nulis esai, juga bantu kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Tapi yang harus diingat adik-adik, ya, AI ini hanya alat, ya. AI itu adalah alat. Dia hanya alat bantu, ya. Tapi dia tidak menggantikan pekerjaan dan pikiran kita, ya. Jadi tu, eh, tugas atau tujuan dari AI ini hanya membantu, ya. Jadi tetap, ya, hasil yang kita dapat dari AI itu kita harus baca lagi dan harus saring lagi, ya. Karena itu tadi yang tadi sudah bilang, hasil dari AI itu tidak 100% benar, ya. Jadi dia hanya alat bantu, jadi dia hanya membantu kita. Jadi kalau misalnya ada yang minta apa dapat jawaban dari AI, jangan langsung 100% adik-adik copy paste, ya. Tapi harus tetap dibaca dan diperbaiki lagi. Ya, misalnya, ya, situasinya nih, subjek tertentu tidak jelas di kelas. Misalnya adik-adik belajar di kelas, ya kan. Tapi ternyata gurunya mungkin menjelaskannya terlalu cepat mungkin, ya, atau mungkin adik-adik bingung tentang penjelasannya, ya. Nah, ketika dikasih pekerjaan rumah, adik-adik bingung mau ngerjainnya gimana, ya. Nah, solusinya apa? Adik-adik bisa minta ke ChatGPT untuk menjelaskan tentang topiknya. Misalnya adik-adik bingung tentang fisika misalnya kan, penjelasan tentang apalah fisika gitu, ya, materinya. Kalau di sini contohnya nih, ya. Bayangkan Anda seorang guru fisika dan beritahu saya, siswa kelas 8 cara kerja tuas. Ya, ini misalnya tentang materinya tentang tuas. Saya butuh rumus dan pendekatan untuk menyelesaikan soal. Jadi, mari kita lihat beberapa contoh soal sekolah. Ya. Nah, promnya nih kayak gini aja. Ya. Jadi, kita kayak ngobrol aja sebenarnya sama ChatGPT. Ada adik curhat aja gitu. Ada adik masalahnya di mana. Ada adik pengen jawabannya seperti apa. Ya. Seperti itu. Nah, nanti ChatGPT akan mengirimkan jawabannya. Ya. Sesuai dengan perintah yang kita minta. Ya, kita minta si ChatGPT itu seakan-akan dia seorang guru. Nah, nanti dia akan kasih jawaban seakan-akan dia guru, ya. Nih, apa itu tuas? Tuas adalah batang yang bisa berputar di satu titik, ya. Tuh, itu contoh kalau misalnya ada di kelas materinya membingungkan, ada yang bisa minta bantuan ChatGPT, ya. Nih, ya, perlu dipertimbangkan di dalam promptnya, ya. Ya. Ada yang harus jelaskan. Ada minta ChatGPT menempatkan dirinya itu sebagai guru, ya. Jadi nanti hasil yang dia berikan seakan-akan dia guru yang menjelaskan materi. Terus ada adik di sini tadi menentukan batasan audiensnya, ya. Nih, atau mungkin bayangkan kamu seorang siswa kelas 8, ya. Jadi kita jelaskan batasannya di mana. Terus saya butuh pendekatan untuk memecahkan masalah. Nah, ya. Di dalam prompt ini juga misalnya ada yang butuh tentang untuk contoh cara penyelesaian jawaban. Nah, dijelaskan semuanya di dalam prompt, ya. Agar nanti hasilnya sesuai dengan yang kita minta. Tuh, tadi AI bisa membantu kita mengerjakan PR. AI juga bisa membantu kita nih, ya, jelaskan cara memecahkan masalah kepada asisten pembelajaran AI, ya. Nih, jadi kita minta dia tuh untuk mengerjakan soal, ya. Bantu kita untuk mengerjakan soal. Dia bisa, ya. Nih kan, kamu tampaknya menguasai topik tersebut, tapi kamu tidak dapat memecahkan masalah tertentu. Ya, ada yang mungkin paham materinya, tapi untuk mengerjakan soalnya ada yang mungkin kurang paham.
ya. Adik-adik bisa ajak ngobrol nih ChatGPT-nya ya. Nih, halo, ada soal. Dia dikasih soalnya. Nih, saya mencoba menggunakan rumus, tapi saya tidak mengetahui panjang lengan kedua dan tidak mengerti dari mana harus mengambilnya. Ya, nah dia dijelaskan nanti ChatGPT akan beri jawabannya, ya, dan rumus-rumusnya dan langkah-langkahnya. Ya, jadi dia bisa membantu kita mengerjakan soal. Ya, tapi ingat tadi, ini hanya alat. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bingung kan, kalau baca mungkin nggak butuh waktu yang lama, ya. Dengan ChatGPT ini bisa mempercepat pembelajaran, ya. Terus kalau misalnya adik-adik sedang buat karangan, ya, teks, puisi, atau mungkin teks apa gitu ya, artikel. Misalnya adik-adik takut ada yang salah, ya, entah itu kurang koma atau mungkin tata tata bahasa yang kurang sesuai, ya. Kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk periksa, ya. Nah, nih contoh, saya menulis laporan untuk kelas biologi tentang pemanasan global. Mohon tinjau dan kirimkan semua kesalahan tata bahasa dan tanda baca. Ya, tanda bacanya juga dia bisa periksa. Ya, terus adik-adik kasih teksnya. Ya, jadi dengan kita kasih teksnya, dia bisa periksa. Ya, atau mungkin sekarang juga ChatGPT bisa periksa gambar atau mungkin file. Ya, adik-adik kirim file Word-nya, nanti dia bisa periksa. Ya. Nah, promnya itu seperti tadi ya, minta dia untuk periksa apa yang kita ingin periksa ya, entah teks, file dan lain-lain ya. Contoh, misalnya adik-adik ada tugas apa yang lain yang minta misalnya butuh bantuan. Ryan, Abia, Zaki ya. Adik-adik bisa tuh ke ChatGPT. Kira-kira Zaki di sekolah ada kesulitan nggak? Abia. Wah, adik-adik hari ini sekolah atau libur? Masih libur. Masih libur ya? Libur seminggu ya? Ya kan? Masih libur ya? Nah, itu adik-adik kalau misalnya ada permasalahan yang lain ya. Tuh, ini contoh yang lain. Selesaikan persamaan, ya, misalnya tentang matematika, jelaskan teorema geometri ya, tentang geometri, apapun itu ya, tugasnya itu bisa dibantu dengan jaringan cara buatan ya, untuk menyelesaikan tugas kita. Oke? Nah, di sini tugasnya sekarang nanti adik-adik ya ke website Algonova. Mana nih? Loading. Nih, ya. Ada di buka yang nomor 2 di website Algonova. Mana nih? Nah, nih, ya. Nomor 2. Nah, ada di kerjakan tugas yang nomor 1. Ya. Nih. Pilih topik dan buat esai 100 kata. Nih, topiknya ini ya. Topiknya bebas. Bisa pilih dari sini. Mungkinkah hidup tanpa plastik? Mungkinkah belajar tanpa internet? Apakah masa depan mobil listrik atau bukan? Ya, ada yang bisa pilih salah satu topik dari sini atau bisa buat topik sendiri, ya. Dan buat esainya sebanyak 100 kata, ya. Buat esai sebanyak 100 kata. Nah, setelah itu esainya nanti periksa ya dengan detektor AI. Nih ya. Kalau di sini detektor AI-nya pakai Quillbot, ya. Nanti adik-adik periksa pakai detektor AI. Nah, sebisa mungkin ya, teks yang adik-adik buat eh, detektor AI ini nggak bisa deteksi kalau dia itu hasil dari ChatGPT ya. Sebenarnya ini kan kalau pakai detektor AI ini dia berbayar ya, tapi coba aja nanti ya, ini contoh. Ini kan tadi topiknya apa nih? Mungkinkah kita hidup tanpa plastik? Contoh nih ya. Nah, ini ada adik pilih topiknya itu. Nah, ada adik minta ke ChatGPT ya. Nih, ketik aja nih promnya. Buatkan esai dengan topik nih tadi ya. Mungkinkah hidup tanpa plastik? Ya, koma dengan tadi berapa kali? 100 kata ya. Dengan jumlah kata dengan jumlah kata maksimal 100 kata.
Ya, tuh adik-adik buat. Ya, buat promes seperti itu. Minta dia buat. Nah, nih. Nanti kan ini ada nih esainya. Nah, ini kalau esainya adik-adik ambil, ya, kita copy. Setelah itu kita periksa, ya, ke sini. Bahasa Indonesia ada nggak di sini? Oh, ini ada ini, Indonesian. Nah, ini paste, detect AI, ya, tuh, ya. Nanti dia akan kebaca nih, dideteksi 43% AI, ya. Nah, ini yang ini AI, yang ini manusia. Nah, nanti yang dideteksi AI ini, nah ada adik ubah, ya, sehingga ya kata-kata yang ada di dalam sini ketika dideteksi dia membaca ini adalah kata-kata manusia ini padahal yang di sini nih manusia ya apa AI ya hasil AI tapi dia deteksi ini jawaban manusia ya. Nah, jadi adik-adik buat esainya sampai kalau bisa di atas 50% ya. Di atas 50% itu human. Nah, ini kan 47 ya. Kalau bisa lebih bagus 100% human ya. Jadi hasil dari ChatGPT ini diperbaiki lagi, diubah lagi kata-katanya. Adik-adik masukkan juga mungkin apa pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran adik-adik di dalam esainya. Nah, baru setelah itu hasilnya upload ke mana nih? Nih, upload ke sini ya. Nanti hasilnya teksnya upload ke sini ya. Kirim. Nah, baru setelah itu nanti di checklist hijau ya. Seperti itu. Waktunya untuk mengerjakan teks apa? Esai ini 5 menit ya. Berarti sampai jam 17.24. Silakan adik coba dikerjakan ya untuk tugas pembuatan esai. Silakan. Kalau ada yang bertanyakan boleh, silakan ya. Nanti agak bantu.
Kak, Cewek Kak, siapa namanya? Kak Awan. Kak Alwan. Ya, Zaki. Kalau 100% kayak gini, Nah, kalau 100% itu berarti Zaki ubah kata-katanya nih. Coba. Oh, berarti Berarti dia harus. ubah dengan berarti, kata-kata Zaki sendiri. Ini kan ini kata-kata dasarnya udah ada. Nah, nanti Ah, ubah Zaki ubah kata-katanya misalnya di mana? Ini kan jawabannya sangat mungkin. Nah, itu kan bahasa bahasa ChatGPT ya. Nah, kalau berarti pakai harus 50-50. ya, ya, coba buat oh, sampai 50-50. Ya, Oke, diubah kata-katanya. Ubah dengan kata-kata Zaki. Ya, jadi oke. dia biar Berarti tambah kan? ya ditambah atau diganti kata-katanya nih. Ini Oke, kan Kak. sejak Kasih dahulu ya, Kak. manusia memperoleh pengetahuan melalui buku. Nah, ubah pakai kata-kata Zaki. Gimana? Dulu ya manusia dapat pengetahuan gitu. Ya, kasih ya, Kak. Oke. Oke, kita ada 6 menit lagi ya. Nih kakak lanjut dulu. Ini ada bonus ya, bonus materi. Ya. Ini kita akan bahas tentang permainan GPT. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan permainan yang akan kita buat nanti di Twine. Ya, kakak share screen dulu. Ya, ya. Kita akan bahas tentang permainan GPT. Ya, nih ada ada game ya. Kalau ada pernah coba nggak di internet tuh ada game ya. Tapi gamenya itu dia berdasarkan teks ya, misi teks. Jadi gamenya itu kita harus baca dulu ya. Ini jadi misi teks ini adalah genre game yang alur ceritanya berkembang melalui deskripsi teks dan pilihan tindakan pemain ya. Jadi nanti cara mainnya itu kita baca dulu. Nanti kita dikasih pilihan ya. Kita pilih pilihan yang mana. Nanti setiap pilihan yang kita pilih dia akan lanjut ke alur game yang selanjutnya ya. Nah, nanti untuk finishnya nanti dia harus sesuai dengan alur yang benar ya. Nah, ini ada contoh-contoh game yang bisa coba lihat nanti ya. Itu ada Lifeline ya, Burimi, My Love, ada Device 6, ada 80 Days, 80 Days, ada Reigns ya. Ini adalah contoh-contoh game dengan genre misi teks ya. Nah, nanti kita juga akan coba membuat game seperti ini ya di aplikasi Twine ya. Nah, caranya ya nanti adik-adik bisa minta ke ChatGPT ya untuk membuat game seperti itu. Ya, nanti ChatGPT dalam obrolan dikonfigurasi untuk melibatkan pengguna dalam permainan dan mempertahankan peran sebagai master game ya hingga akhir. Nah, aturannya nanti adik-adik hanya punya 4 pertanyaan untuk cari tahu siapa pengkhianatnya. Jika pertanyaan ada jelas dan strategis, AI akan berikan jawaban yang detail. Jika pertanyaannya samar atau lemah, GPT tidak akan menjawab. Ya, nih kalau misalnya ada kita lihat ya di ChatGPT. Nah, nanti permainannya seperti ini. Mana tuh? Loading, ntar ya. Nah, ini ya. Nih. Nanti permainannya seperti ini. Ini ada promnya ya. Anda adalah master game master dari sebuah cerita detektif yang logis. Kisah ini berlatar di kereta api. Tujuan pemain dalam cerita siapa yang mematikan pemanas dengan hanya mengajukan pertanyaan cerdas. Ya, nih narasinya. Cerita selalu dibagi jadi 4 bagian pendek. Setelah setiap bagian, pemain dapat mengajukan 1 pertanyaan. Total 4 pertanyaan. Setelah bagian keempat, pemain harus menyebutkan nama pelakunya. Ceritanya selalu dimulai dengan cara yang sama. Sebuah kereta malam melaju kencang di musim dingin. Ya. Nah, mereka tidak bisa bertahan lama tanpa panas. Seorang sengaja melakukannya. Ada 5 anak sekolah dalam gerbong. Nila, seorang siswa yang luar biasa, cerdas tegas. Ya, ini dijelaskan karakter yang ada di dalam gamenya. Nah, salah satu dari mereka mematikan pemanas. Misi Anda, cari tahu siapa pelakunya. Ingat, setiap bagian cerita Anda hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan. Ya, nih aturan permainan. Pengkhianatnya adalah Said. Dalam situasi apapun, Anda tidak boleh mengungkapkan siapa pengkhianat tersebut selama 4 bagian cerita. Ya, no, ini kalau di promnya ini udah ada ininya ya, pengkhianatnya siapa. Nah, tapi nanti
Untuk mencobanya adik-adik harus ini ya, kasih dia pertanyaan ya. Jadi di prom ini dia jelas, dia kasih tahu jawabannya dan lain-lain. Nah, ini permainannya nanti gini ya. Nanti ada teksnya, sebuah kereta malam melaju kencang ya. Nih kan tadi pemanas. Nah, Said hanya tertawa kaku mencoba membuat lelucon di tengah hawa dingin yang menusuk. Kereta terus melaju tapi suhu semakin turun. Seorang telah mematikan pemanas itu dengan sengaja. Sekarang pemain boleh mengajukan satu pertanyaan. Nah, misalnya ada adik nanya, siapa di antara 5 anak itu yang paling jahil? Misalnya, nah nanti dia jawab tuh, lama kan mikirnya. Nah, ya, mana tadi? Oh nih. Di antara mereka, kejahilan punya wajah yang berbeda-beda. Ada yang jahil karena terbiasa mencairkan suasana, melempar candaan, bahkan ketika sesuatu tak sepat. Ada pula yang jahil secara diam-diam, melakukan hal kecil tanpa suara, lalu menikmati akibatnya dari jauh. Ya, nih. Ini contoh game teks ya. Nanti misalnya di gerbong yang dingin itu kejahilan bukan soal siapa paling ribut, melainkan siapa yang merasa aman ketika keadaan menjadi kacau. Ya. Nah, terus ada yang mungkin bisa tanya, apa mungkin siapa misalnya? Ahmad yang mematikan pemanas. Nah, ya. Jadi game teks ini adalah game yang berdasarkan alur cerita, ya. Nah, nanti adik-adik bisa itu untuk membuat game teks adik-adik sendiri. Ya, itu kan tadi contohnya. Nih, gunakan pengetahuan tentang prom untuk memenangkan, ya. Tuh. Nah, nanti adik-adik bisa coba itu teksnya, ya. Bisa coba juga memainkan gamenya. Nanti adik-adik juga bisa membuat permainan yang serupa, ya. Adik-adik bisa copy promnya, terus adik-adik minta dia untuk menghasilkan membuatkan game, nih ya. Promnya ini panjang, ya. Nanti adik-adik bisa copy aja, ya. Adik-adik copy di nomor 2 ya, nih. Nah, nanti adik-adik bisa copy nih promnya, nih. Di bawah ada tulisan salin prom, adik-adik salin promnya. Baru setelah itu nanti adik-adik sesuaikan aja di sini, ya. Misalnya adik-adik buat obrolan baru, nanti paste. Nah, nih ada adik-adik sesuaikan aja nih, ya. Yang disesuaikan itu yang ada di dalam ini ya, yang ada di dalam tanda kurungnya. Lokasi, tindakan, ya. Nah, deskripsi, ya, itu bisa disesuaikan ya dengan apa yang adik-adik inginkan. Jadi adik-adik bisa buat game adik-adik sendiri. Oke? Ya, itu nanti bonus silahkan adik-adik coba dikerjakan yang nomor 2 ya. Nanti kalau sudah misalnya ada hasilnya, nanti adik-adik bisa klik bagikan ya linknya. Nih misalnya tadi kejadian anak-anak mana tadi. Nah, ini nanti bisa diklik di sini ya, bagikan. Nah, ini bisa dibagikan linknya. Ambil linknya ya, bagikan linknya, salin tautan. Nah, nanti itu bisa diupload ke yang nomor 2 ya. Nah, linknya yang dikirimkan kalau yang di nomor 2 ya. Nomor 1 kan tadi esainya, nomor 2 link dari game yang ada dibuat ya. Seperti itu. Oke? Ini yang karena nanti di Twine juga kita akan coba buat game text seperti itu. Ya, nanti adik-adik coba latihan dengan menggunakan prompt yang ada ini. Nanti nomor 3, 4, dan 5 nanti adik-adik silahkan jawab aja sesuai dengan apa yang adik-adik pikirkan. Ya, di sini nanti hanya pertanyaan tentang perasaan adik-adik aja. Nanti semuanya dijawab ya sampai nomor 5. Oke? Karena kelas kita sudah selesai, waktu kelas kita juga sudah selesai. Sampai sini adik-adik ada yang bertanyakan? Abia, Zaki, Ryan, ada yang bertanyakan? Enggak, Kak. Tidak ada. Ryan, Zaki, Enggak ada. Nggak tidak ada, ada. Kak. Oke. Kalau tidak ada yang bertanyakan, sebelum kelas ditutup, ya, kita rangkum dulu nih apa yang kita pelajari hari ini. Coba adik-adik, siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang bisa
menceritakan. Hari ini kita belajar apa aja? Rekayasa prom. Rekayasa prom. Ya, apa aja tadi struktur dasar di dalam prom? Dalam Struktur pembuatan prom. dasarnya. Hah? Tadi ada Betul, Kak. ada ada 5 tuh. Apa aja tadi? Tindakan, terus ingat nggak? Hah? Tindakan, Terus habis jenis jenis teks, jenis teks baru. Setelah itu topik, topik. Setelah itu audiens, audien. Setelah dan itu batasan. batasan. Ya. Terus juga tadi kita belajar AI juga bisa membantu kita mengerjakan tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas pembelajaran. Oke? Ya, jadi tadi hari ini kita belajar tentang rekayasa prompt dan belajar tentang penggunaan AI untuk membantu pembelajaran. Ya. Oke, sebelum Oke, kasih Kak. tutup, ada yang bertanyakan? Nggak ada, Kak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Nanti adik-adik dikerjakan semua soalnya ya, yang ada di website Algonova. Nanti yang kuning-kuning akan kakak periksa. Oke? Kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini ya. Abia, Ryan, Zaki. Terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih semuanya. Kasih, Kak. Selamat berbuka puasa. Kasih, Kak. Terima kasih.